Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang tiba-tiba sadar dari pingsannya. Saat membuka mata, Emily langsung panik karena dirinya berada di atas bongkahan es raksasa yang mengapung di tengah luasnya Samudra Arktik. Dengan tubuh yang masih lemas dan suhu dingin menusuk, Emily segera berdiri sambil berteriak meminta pertolongan. Namun sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan laut dingin dan gunung-gunung es tanpa satupun tanda kehidupan manusia. Lebih buruk lagi, bongkahan es tempat Emily berada perlahan terus bergerak menjauh dari daratan akibat arus laut. Kesempatan untuk diselamatkan pun semakin kecil dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, berita hilangnya Emily mulai tersebar luas. Emily diketahui merupakan atlet seluncur es profesional yang saat itu sedang mengikuti perjalanan promosi bersama timnya. Selain melakukan sesi foto, mereka juga menjalani ekspedisi bertahan hidup di wilayah Gletser dengan tema petualangan ekstrim. Namun, ketika pagi tiba, Emily mendadak tidak ditemukan di lokasi perkemahan. Tim penyelamat pun langsung diterjunkan untuk mencari keberadaan Emily di sekitar area Gletser. Sebuah helikopter mulai menyisir wilayah es, sambil memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan Emily. Dari dugaan awal, tim penyelamat memperkirakan Emily hilang menjelang pagi hari. Namun, penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Mereka menduga Emily mungkin tersesat saat badai salju datang, atau bisa juga ia berjalan terlalu jauh, hingga bongkahan es tempatnya berpijak terlepas dan terbawa arus laut. Selain pencarian udara, kapal penyelamat juga mulai memeriksa area sekitar kaki Gletser untuk memastikan apakah Emily benar-benar hanyut ke lautan. Sementara itu, Emily yang masih terjebak di atas bongkahan es mulai mencoba menemukan dirinya. Ia membongkar tas perlengkapannya dan mencari apa saja yang mungkin bisa membantunya bertahan hidup. Di antara barang-barangnya, Emily tampak sangat menjaga sebuah kotak kecil berwarna merah muda yang terus ia peluk. Untuk menghemat persediaan makanan, Emily hanya memakan sedikit kacang-kacangan yang tersisa di tasnya. Tidak lama kemudian, Emily mencoba mengorek lapisan es dan berhasil menemukan ponselnya yang tertanam di bawah permukaan es. Sayangnya, ponsel itu sudah rusak total akibat air laut dingin dan suhu ekstrem, sehingga sama sekali tidak bisa digunakan untuk meminta bantuan. Karena tubuhnya mulai menggigil hebat, Emily mencoba menyalakan api kecil. Ia merobek beberapa halaman buku catatan miliknya, lalu memanfaatkan lensa teropong untuk memfokuskan cahaya matahari ke arah kertas hingga terbakar. Api kecil itu akhirnya berhasil menyala dan sedikit membantu menghangatkan tubuhnya. Namun, ketika malam mulai datang, suhu langsung turun drastis. Angin dingin bertiup semakin kuat sampai akhirnya badai salju menghantam area tersebut. Emily buru-buru memasang tenda darurat agar dirinya tidak langsung terkena terpaan angin dan serpihan es yang berterbangan ke segala arah. Malam itu menjadi sangat berat bagi Emily. Gelombang laut terus menghantam bongkahan es tempatnya bertahan, membuat permukaan es berguncang hebat sepanjang malam. Keesokan paginya, tim penyelamat memperluas area pencarian hingga jauh dari lokasi Gletser. Tetapi mereka masih belum menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan Emily. Di sisi lain, Emily berhasil selamat dari badai malam sebelumnya, meskipun kondisinya mulai kelelahan. Ia kembali memegang kotak merah muda miliknya sambil menikmati sedikit hangat sinar matahari pagi. Meski matahari bersinar cukup terang, udara di tempat itu tetap sangat dingin, sampai wajah Emily dipenuhi kristal air es. Agar tubuhnya tetap hangat, Emily terus bergerak dan menggerakkan tubuhnya sebelum kembali mencoba memancing. Hari demi hari berlalu, sementara bongkahan es itu terus hanyut semakin jauh menuju tengah lautan tanpa arah yang jelas. Di tengah kondisi tersebut, Emily sempat melihat sebuah pesawat melintas di kejauhan. Dengan penuh harapan, ia melambaikan tangan dan berteriak sekencang mungkin. Namun, pesawat itu terlalu jauh dan tidak ada kemungkinan untuk melihat keberadaannya. Tak lama kemudian, situasi menjadi semakin buruk ketika bongkahan es tempat Emily bertahan mulai retak dan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Permukaan es yang ia pijak semakin menyusut, sementara daratan kini sudah tidak terlihat sama sekali. Di saat putus asa mulai menghampirinya, tiba-tiba ponsel rusak miliknya mendadak berbunyi. Emily langsung berlari menuju tendanya dan mencoba mengangkat panggilan tersebut, meskipun layar ponselnya hampir tidak berfungsi. Tak lama kemudian terdengar suara seorang pria bernama Harry di seberang telepon. Ternyata Harry adalah pegawai customer service perusahaan AC yang sedang menawarkan promo produk pendingin ruangan menjelang musim panas. Emily yang panik segera menjelaskan bahwa dirinya sedang terdampar di bongkahan es di tengah Samudra Arktik dan membutuhkan bantuan secepat mungkin.
Namun Harry mengira Emily hanya sedang bercanda atau mempermainkannya. Ia bahkan kesal karena merasa Emily membuang waktunya dengan cerita yang lebih terdengar mustahil. Emily terus mencoba meyakinkan Harry bahwa dirinya benar-benar dalam bahaya dan memohon agar bantuan dikirimkan. Sayangnya Harry tetap tidak percaya dan memilih menutup percakapan tersebut sambil mengatakan bahwa ia masih harus menghubungi pelanggan lain yang lebih serius. Setelah panggilan aneh itu berakhir, Emily hanya bisa terduduk di depan tenda sambil menangis. Di tengah hamparan lautan es yang tidak berujung, ia benar-benar merasa sendirian dan tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa selamat dari tempat itu. Saat matahari mulai tenggelam, salju kembali turun dan suhu udara berubah jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Demi mencari perhatian dari kejauhan, Emily membuat alat sederhana menggunakan senter, lalu mengarahkannya ke langit, berharap ada kapal atau pesawat yang melihat cahaya tersebut di tengah gelapnya Samudra Arktik. Malam itu, Emily mendengar suara retakan keras dari bawah bongkahan es. Ternyata, bongkahan tempatnya bertahan mulai pecah perlahan, membuat ukurannya semakin kecil dan rapuh. Keesokan paginya, Emily keluar untuk mengambil senter yang ia pasang semalaman. Saat itulah ia sadar kalau kondisi es tempatnya berada semakin parah. Permukaannya makin tipis dan retakannya terlihat hampir di setiap sisi. Di tengah udara dingin yang menusuk, Emily mencoba mengamati keadaan sekitar menggunakan teropongnya. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal melintas cukup jauh dari posisinya. Dengan penuh harapan, Emily langsung melambaikan tangan sambil memantulkan cahaya menggunakan kaca agar kapal tersebut menyadari keberadaannya. Please work. Sesaat kapal itu terlihat seperti mulai berbelok ke arah Emily, membuat Emily buru-buru membereskan barang-barangnya karena mengira bantuan akhirnya datang. Namun harapan itu kembali hancur. Kapal tersebut ternyata justru berbalik menjauh dan melanjutkan perjalanan. Emily terus berteriak dan melompat-lompat memanggil mereka. Tetapi permukaan es yang tipis mendadak retak hingga membuat Emily terpeleset dan jatuh ke dalam air laut yang membeku. Dengan susah payah, Emily berusaha naik kembali ke atas bongkahan es sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan tenaga akibat dingin ekstrem. Setelah berhasil naik, ia langsung melepas pakaian basahnya sambil mencoba menghangatkan diri di dekat tenda. Tidak lama kemudian, Emily mendengar suara lain dari luar. Saat dicek, ternyata ada seekor anak beruang kutub yang terjebak di atas bongkahan es kecil tidak jauh dari tempatnya. Merasa iba, Emily melemparkan beberapa kacang sebagai makanan untuk anak beruang tersebut. Tetapi beberapa detik kemudian, induk beruang kutub tiba-tiba muncul dari dalam air. Emily langsung panik dan buru-buru masuk ke dalam tenda untuk bersembunyi. Induk beruang itu kemudian naik ke atas bongkahan es milik Emily dan berjalan mengitari tendanya. Beruntung setelah beberapa saat, beruang tersebut akhirnya pergi bersama anaknya tanpa menyerang Emily. Menjelang malam, langit Arktik berubah sangat indah. Emily keluar dari tendanya dan melihat aurora hijau memenuhi langit malam. Emily lalu mengambil sepatu ski serta gaun yang sebelumnya ia bawa untuk sesi pemotretan. Tak lama kemudian, ia keluar dengan pakaian lengkap layaknya atlet seluncur es profesional. Ia juga kembali memegang kotak merah muda yang sejak awal selalu dijaganya. Dengan suara pelan, Emily berkata bahwa dirinya akhirnya berhasil menepati janji kepada seseorang bernama Anna. Di bawah cahaya aurora yang menari di langit, Emily mulai menari di atas bongkahan es sambil menaburkan abu ke udara dingin malam itu. Setelah selesai, Emily kembali masuk ke tenda, lalu mengambil sebuah liontin berisi foto seorang gadis kecil bernama Anna. Emily kemudian berbicara kepada foto tersebut sambil mengatakan bahwa ia akhirnya berhasil membawa Anna melihat tempat terindah di dunia. Barulah terungkap kalau abu yang tadi ditebarkan Emily ternyata adalah abu kremasi adiknya sendiri yang sudah meninggal dunia. Larut malam, ponsel rusak milik Emily tiba-tiba kembali berbunyi. Tanpa berpikir panjang, Emily segera mengangkat panggilan tersebut sambil memohon agar seseorang segera datang menyelamatkannya. Ternyata orang yang menelepon lagi-lagi adalah Harry, pegawai customer service perusahaan ASI tadi. Emily terus memohon agar Harry percaya dan mengirimkan bantuan secepat mungkin. Namun, kali ini justru Harry terdengar seperti orang yang sedang kehilangan harapan hidup. Harry bahkan mengatakan bahwa mungkin ini akan menjadi panggilan terakhirnya malam itu. Emily mencoba menjelaskan sekali lagi kalau dirinya benar-benar terdampar di atas bongkahan es di Samudra Arktik dan saat ini Harry adalah satu-satunya orang yang masih bisa membantunya. Namun Harry masih mengira Emily hanya sedang bercanda atau mencari perhatian seperti sebelumnya. Emily akhirnya mulai marah dan meninggikan suaranya sambil mengatakan bahwa dirinya benar-benar sedang berada di ambang kematian. Di saat bersamaan, bongkahan es di bawah Emily kembali mengeluarkan suara retakan keras dan mulai pecah sedikit demi sedikit. Harry lalu bertanya kenapa Emily terus mempermainkannya. Emily justru bingung karena sejak awal Harry sendiri yang menelepon dirinya. Anehnya, di tengah situasi seperti itu, Harry malah mulai curhat mengenai hidupnya sendiri.
Harry mengaku kecewa karena hidupnya berakhir sebagai customer service perusahaan ASI. Padahal dulu ia bercita-cita menjadi pemain basket profesional, tetapi tinggi badannya tidak cukup mendukung. Ia juga pernah bermimpi menjadi dokter. Namun Harry terpaksa mengubur impian kuliahnya demi bekerja dan menghidupi adik-adiknya. Harry mengatakan bahwa kebanyakan orang langsung menutup telepon ketika menerima panggilan promosi. Karena itulah, tanpa sadar ia merasa nyaman berbicara dengan Emily dan kembali meneleponnya di luar jam kerja hanya agar ada seseorang yang mendengarkan ceritanya. Mendengar semua itu, Emily yang awalnya kesal perlahan mulai merasa iba kepada Harry. Di tengah kesunyian lautan es, percakapan kecil dengan seseorang ternyata membuat Emily merasa tidak terlalu sendirian lagi. Emily lalu mulai menceritakan pemandangan di sekelilingnya, tentang luasnya lautan es dan aurora indah yang sama memenuhi langit malam. Saat itulah Harry berkata bahwa hidup Emily terdengar jauh lebih sempurna dibanding hidupnya sendiri. Menurut Harry, Emily memiliki kehidupan penuh sorotan kamera, tepuk tangan penonton, karpet merah, dan prestasi sebagai atlet seluncur es terkenal. Emily pun heran bagaimana Harry bisa mengetahui semua itu, padahal mereka bahkan belum pernah bertemu. Ternyata, diam-diam Harry sudah mencari akun media sosial Emily dan melihat semua postingannya sebelum perjalanan ke Arktik dimulai. Dari sana, Harry mulai percaya kalau Emily memang benar-benar seorang atlet seluncur es yang sedang hilang di wilayah Arktik. Harry bahkan menyadari keberadaan kotak merah muda yang selalu dibawa Emily di setiap foto, dan akhirnya bertanya, sebenarnya apa isi dari kotak tersebut? Emily akhirnya menjelaskan bahwa isi kotak merah muda itu adalah abu kremasi milik adiknya, Anna, yang sudah meninggal dunia saat masih berusia 7 tahun. Tanpa terasa, malam berganti pagi sementara sambungan telepon Emily dan Harry ternyata masih terus berlanjut. Selama mereka berbicara, Harry diam-diam terus mencari informasi tentang Emily lewat media sosial teman-temannya. Dari sana ia menemukan berbagai foto ekspedisi mereka di wilayah glasier. Dalam foto-foto itu, Emily terlihat sangat bahagia bersama timnya. Melihat semua itu, Harry mengaku diam-diam iri dengan kehidupan Emily yang terlihat sempurna. Namun dari pencarian itulah, Harry juga menemukan berita mengenai hilangnya Emily di wilayah Arktik. Emily lalu mengaku bahwa sebelum kejadian, ia sengaja berjalan sekitar 2 kilometer menjauh dari tim hanya untuk menebarkan abu Anna di tempat tersebut. Tetapi saat berada di dekat tebing es, sesuatu terjadi hingga akhirnya ia terdampar seperti sekarang. Sementara dirinya masih terjebak di atas bongkahan es yang hanyut di tengah laut. Anehnya Harry kembali menganggap Emily sedang bercanda dan yakin kalau Emily sebenarnya hanya sedang bersama teman-temannya. Mendengar itu, Emily akhirnya berkata bahwa mungkin ini akan menjadi percakapan terakhir mereka. Emily mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi apakah Harry percaya atau tidak. Tetapi setidaknya, berbicara dengan Harry membuat dirinya merasa sedikit lebih tenang di tengah kesendirian itu. Tiba-tiba Harry berkata kalau ia baru saja menemukan postingan terbaru tentang Emily dan tim ekspedisinya. Di foto tersebut, salah satu rekan Emily terlihat memegang syal merah milik Emily dengan caption bertuliskan "Kenangan terakhir dan atlet hebat". Ternyata, syal itu ditemukan mengambang di bawah permukaan laut es. Karena penemuan tersebut, tim pencari akhirnya memutuskan menghentikan operasi penyelamatan karena mereka menganggap Emily kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Di saat bersamaan, bongkahan es Emily dihantam sebuah peti kemas besar yang hanyut terbawa arus laut. Benturan keras itu membuat bongkahan es kembali pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Emily buru-buru melempar barang-barangnya ke bongkahan es lain yang ukurannya sedikit lebih besar. Setelah itu, ia mencoba melompat menyusul barang-barangnya. Tetapi nahas, tubuh Emily justru tertusuk sepatu ski miliknya sendiri saat mendarat. Emily langsung kesakitan sambil berusaha menghentikan pendarahan menggunakan cairan antiseptik dari tas perlengkapannya. Dalam kondisi seadanya, Emily bahkan menjahit sendiri luka di bagian perutnya menggunakan alat darurat. Tidak lama kemudian, buku catatannya hanyut tenggelam ke laut. Sementara suhu dingin terus membuat tubuh Emily menggigil hebat hingga akhirnya ia pingsan di atas bongkahan es kecil itu. Beberapa waktu kemudian, Emily terbangun karena seekor ikan tiba-tiba terdampar di sampingnya. Awalnya Emily ingin memakan ikan tersebut untuk bertahan hidup. Tetapi karena rasa kesepian dan tekanan mental yang semakin berat, Emily malah mulai berbicara dengan ikan itu tentang kematian dan hidupnya. Saat ikan tersebut diam tidak bergerak, Emily sempat takut kalau ikan itu sudah mati. Karena panik, Emily akhirnya melepaskan ikan tersebut kembali ke laut. Ternyata ikan itu masih hidup dan langsung berenang pergi meninggalkannya. But please, fish! Fish, no please! Sementara itu, makanan Emily kini hanya tersisa sedikit kacang-kacangan yang sudah ia simpan sejak beberapa hari lalu. Malam harinya, Emily bahkan tidak lagi memiliki tenda dan hanya bisa bertahan menggunakan selimut tipis di atas bongkahan es yang semakin kecil. Keesokan paginya, Emily kembali membersihkan luka di perutnya. Karena kehausan, Emily sempat mencoba meminum air laut.
Namun rasa asin yang sangat kuat membuat air itu tidak bisa diminum sama sekali. Emily lalu mencoba memakan bongkahan es untuk mendapatkan air, tetapi hal itu tetap tidak cukup. Tidak lama kemudian, langit kembali gelap dan hujan mulai turun. Emily langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk menampung air hujan sambil menahan dinginnya angin laut. Ketika hujan berhenti, Emily sadar kalau bongkahan es yang menopangnya kini sudah terlalu kecil, bahkan hampir tenggelam. Dengan tubuh lemah dan luka yang masih terasa sakit, Emily akhirnya melompat ke laut sambil menggunakan kotak abu Ana sebagai pelampung. Emily mulai berenang tanpa arah mencari kemungkinan adanya daratan. Namun tidak lama kemudian, cuaca kembali memburuk dan hujan deras turun lagi. Tubuh Emily hampir mati rasa karena dinginnya air laut Arktik. Bahkan kotak abu Ana sempat terlepas dari tangannya sementara Emily sendiri hampir kehilangan kesadaran. Tetapi di tengah kondisi kritis itu, Emily kembali teringat wajah Ana. Kenangan tentang adiknya membuat Emily kembali tersadar dan berusaha meraih kotak tersebut. Dan tepat di saat itulah, sebuah helikopter penyelamat akhirnya muncul di langit. Tim penyelamat segera mengevakuasi Emily yang sudah hampir sekarat, lalu membawanya ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Emily akhirnya berhasil selamat dan perlahan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Suatu hari, Emily kembali mendatangi padang rumput tempat terakhir kali ia bersama Anna sebelum tragedi itu terjadi. Tempat itu sudah lama tidak pernah ia kunjungi sejak kematian sang adik. Setelah cukup lama mengenang masa lalu, Emily kemudian mengambil ponselnya dan menelepon Harry. Dengan nada santai, Emily bertanya apakah Harry masih menjual produk ASI seperti biasanya. Harry langsung mengenali suara Emily saat itu juga. Emily lalu mengucapkan terima kasih karena Harry sudah mau menemaninya berbicara selama dirinya terjebak sendirian di tengah lautan es. Dan ternyata, tanpa Emily sadari, Harry lah orang yang sebenarnya menyelamatkan hidupnya. Setelah panggilan mereka terputus waktu itu, Harry langsung menghubungi tim penyelamat dan memberikan semua informasi yang ia dapat mengenai posisi Emily. Berkat itulah, tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan Emily sebelum semuanya terlambat. Dan sampai disinilah kisah film The Drift tahun 2026 berakhir.